Analisis transisi bertahan, mengapa sektor kiri timnas sering jadi celah empuk lawan. Sektor kiri Garuda kini menjadi ladang pembantaian yang paling diincar oleh lawan. Siapapun yang berdiri di sana, Doni Tripamungkas atau Shane Patinama, satu celah fatal selalu siap mengeksekusi nasib timnas Indonesia. Lini pertahanan timnas Indonesia sedang diterpa badai kritik tajam. Setiap kali lawan melancarkan serangan balik kilat, fokus mata para analis sepak bola selalu tertuju pada satu area yang paling rentan, sektor kiri. Transisi bertahan skuad Garuda tampak rapuh dan goyah. Ketika Doni Tripamungkas dipasang, agresivitas serangannya memang memanjakan mata. Namun posisi yang ditinggalkannya kerap menjadi celah empuk yang dimanfaatkan musuh secara brutal. Di sisi lain, Shane Patinama yang diharapkan membawa pengalaman Eropa, justru berkali-kali kedapatan terlambat menutup ruang, menyisakan lubang besar yang mengundang petaka. Masalahnya bukan sekadar soal individu, melainkan keputusan taktis dan koordinasi di momen-momen kritis. Saat transisi menyerang ke bertahan terjadi, kesadaran posisi di sektor ini menghilang. Lawan hanya butuh satu umpan terobosan tajam untuk mengeksploitasi kedalaman sisi kiri, membelah pertahanan dan merusak seluruh skema pertandingan. Selama sektor kiri terus menjadi titik lemah yang tak terbenahi, lini belakang Garuda akan selalu berjalan di atas garis tipis antara kemenangan megah dan kehancuran yang menyakitkan. Mampukah taktik bertahan ini dibenahi, ataukah sisi kiri akan terus menjadi pemicu mimpi buruk jutaan fans sepak bola tanah air? Dilema posisi striker murni. Akankah Jens Raven menjadi solusi utama menjelang FIFA Asian Cup September 2026? Krisis penyerang murni di lini depan Garuda kian mencekam. Menjelang pertaruhan bergengsi di FIFA Asian Cup September 2026, akankah Jens Raven datang sebagai penyelamat tunggal, atau justru dibiarkan tenggelam dalam ekspektasi yang terlampau berat? Lini serang timnas Indonesia berada di titik nadir kebuntuan. Menjelang ajang resmi FIFA Asian Cup 2026 September mendatang, pertanyaan terbesar menyelimuti benak jutaan pencinta sepak bola tanah air. Siapa yang akan diandalkan untuk mencetak gol di momen-momen krusial? Nama Jens Raven mencuat ke permukaan sebagai kandidat terkuat. Postur tubuhnya yang ideal, naluri membunuh di dalam kotak penalti, serta ketajamannya bersama tim muda menjadikan Raven sosok yang sangat dielu-elukan. Namun, membawa beban sebagai nomor 9 utama di level senior pada turnamen berskala FIFA bukanlah perkara gampang. Lompatan dari level usia muda ke atmosfer persaingan senior yang penuh dengan intrik, tekanan mental, dan benturan fisik sangatlah ekstrim. Apakah strategi memplot Raven sebagai ujung tombak utama adalah keputusan taktis yang jenius? Ataukah keputusasaan yang dipaksakan akibat minimnya stok penyerang murni berkualitas di skuad Garuda? September semakin dekat, dan waktu bagi jajaran pelatih untuk menyempurnakan taktik kian menipis. Jens Raven berdiri di persimpangan sejarah, melangkah maju menjadi pahlawan baru di papan skor, atau justru tergilas oleh maha beban dari jersey bernomor 9 timnas Indonesia. Kombinasi baru lini tengah potensi skema double pivot Tom Hye dan Beckham Putra untuk membuka ruang. Lini tengah Garuda bakal mengalami revolusi gila-gilaan. Otak permainan Tom Hye kini berpotensi disandingkan dengan kreativitas liar Beckham Putra. Akankah skema double pivot baru ini menjadi mahakarya taktik atau justru jadi celah kehancuran? Papan catur taktik timnas Indonesia berpotensi melahirkan eksperimen paling berani dan memanjakan mata. Kombinasi baru di sektor sentral tengah diuji, menduetkan sang profesor Tom Hye bersama si kelinci cepat dan kreatif Beckham Putra dalam skema dua gelandangan jangkar alias double pivot. Secara teori, skema ini adalah mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Umpan-umpan mematikan berpresisi tinggi milik Tom Hye dari kedalaman dipadukan dengan kelincahan Beckham Putra yang cerdik menusuk dan memecah konsentrasi, berpotensi membuka ruang-ruang gelap yang selama ini terkunci rapat. Namun, di balik keindahan skema serang ini, tersembunyi bahaya laten yang mengerikan. Mengorbankan satu gelandangan bertahan murni demi menambah daya gedor bisa membuat benteng pertahanan Garuda sangat terbuka. Jika transisi gagal dan bola tercuri di area vital, lini belakang akan langsung berhadapan dengan eksekusi mati serangan balik cepat lawan. Eksperimen double pivot ini bukan lagi sekedar eksperimen rotasi biasa, melainkan perjudian tingkat tinggi antara estetika permainan dan risiko kekalahan yang membayang. Lini tengah Garuda kini berada di batas tipis, meledak menjadi simfoni serangan yang sempurna, atau runtuh tergilas oleh agresi lawan. Evaluasi penjaga gawang distribusi bola-bola bawah kiper timnas perlu perubahan total. Satu operan salah di garis gawang, dan seluruh stadion mendadak hening. Distribusi bola bawah penjaga gawang timnas kini bukan lagi sekadar statistik,
melainkan bom waktu yang siap meledak di tengah gempuran high pressing brutal lawan. Ancaman paling mengerikan bagi pertahanan Garuda kini justru berakar dari garis paling belakang. Dalam era sepak bola modern yang menuntut penjaga gawang piawai memainkan bola dengan kaki, skema distribusi bola bawah timnas Indonesia berada di titik kritis yang sangat mengkhawatirkan. Setiap kali kiper mencoba membangun serangan dari bawah, lawan langsung menerapkan jebakan high pressing dengan intensitas tinggi. Keputusan yang lambat, akurasi operan yang compang-camping, hingga kepanikan saat ditekan di area sendiri, berkali-kali menyajikan peluang emas secara cuma-cuma kepada striker lawan. Mengubah gaya main secara total kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mati. Tanpa perbaikan radikal dalam visi dan keberanian mengalirkan bola bawah, setiap operan pendek di kotak penalti sendiri akan terus terasa seperti perjudian bernyawa yang mengundang malapetaka di papan skor. Sepak bola modern tak pernah memberi ampun bagi penjaga gawang yang ragu-ragu di bawah tekanan. Sang Guardian kini berdiri di persimpangan jalan, berevolusi menjadi tembok awal serangan yang jenius, atau tetap memelihara celah fatal yang siap menghancurkan panggung megah Garuda. Sosok revolusioner atau sekadar harapan palsu. Tabir gelap di balik kedatangan Gaypens dan Baker. Di balik megahnya proyek masa depan timnas Indonesia, sebuah eksperimen nekat tengah berlangsung. Apakah tim Gaypens dan Mitchell Baker benar-benar jawaban untuk Shin Tae-yong? Atau justru awal dari kehancuran kedalaman skuad Garuda Senior? Lini belakang dan pertahanan Garuda Senior kini berada di persimpangan jalan. Gelombang naturalisasi belum berhenti, namun keputusan untuk membawa tim Gaypens dan Mitchell Baker ke panggung utama menyisakan tanda tanya besar yang menyengat. Gaypens dengan ketenangannya di sektor kiri dan Baker yang dikenal lugas di lini belakang kini dipaksa membuktikan diri. Apakah mereka benar-benar siap menahan gempuran bomber-bomber kelas dunia di level senior? Ataukah ini hanya eksperimen prematur yang mengorbankan stabilitas tim? Tekanan di skuad utama jelas berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Satu kesalahan kecil di level ini bisa berakibat fatal dan memupuskan mimpi jutaan rakyat Indonesia. Publik terbelah antara rasa optimisme tinggi akan bakat muda Eropa ini dan rasa cemas bahwa panggung senior masih terlalu berat untuk pundak mereka. Eksperimen ini bukan sekadar tentang rotasi pemain, melainkan perjudian besar di atas rumput hijau. Waktu terus berjalan, dan jawaban itu tidak akan ditemukan di atas kertas, melainkan di balik ketegangan 90 menit pertandingan. Garuda Senior kini berdiri di antara lompatan sejarah atau ilusi kedalaman skuad yang rapuh. Eksperimen fatal John Hartman, bencana 3-4-2-1 yang membunuh pressing Garuda. Satu taktik, jutaan pertanyaan. Apakah eksperimen formasi 3-4-2-1 John Hartman justru menjadi bom waktu yang melumpuhkan sangarnya timnas Indonesia di panggung krusial? Langkah berani John Hartman menerapkan skema 3-4-2-1 kini berada di bawah sorotan tajam. Di atas kertas, formasi ini menjanjikan kerapatan benteng pertahanan sekaligus fleksibilitas serangan balik. Namun di lapangan, realita justru berkata lain. Skuad Garuda yang dikenal dengan gaya high pressing tanpa kompromi mendadak kehilangan taringnya di momen-momen paling vital. Penumpukan pemain di lini tengah rupanya menciptakan celah fatal, jarak antar lini yang terlalu renggang, dan kebingungan rotasi saat transisi bertahan. Para pemain depan terisolasi, sementara dua gelandang tengah dipaksa bekerja ekstra keras mengover ruang yang terlalu luas. Akibatnya, intensitas menekan yang biasa membakar semangat penonton musnah begitu saja dan memberikan kebebasan penuh bagi lawan untuk mengontrol jalannya laga. Taktik jenius yang terlambat disadari atau sekadar proses mahalnya sebuah transformasi? Ketika satu keputusan di papan strategi bisa menentukan nasib seluruh bangsa di arena hijau, publik kini hanya bisa menyaksikan. Apakah Garuda akan bangkit meliuk atau justru terus terperangkap dalam sangkar taktiknya sendiri? Bedah statistik mengapa performa timnas Indonesia selalu anjlok pasca menit ke-60 di Asian Cup 2026. Menit ke-60 bukan lagi sekedar angka di papan skor. Ini adalah garis takdir yang berulang kali merenggut kejayaan timnas Indonesia di Asian Cup 2026.
fenomena second half collapse kini resmi menjadi momok paling menakutkan bagi skuad Garuda. Bedah statistik membongkar tabir kelam yang mengancam mimpi Indonesia. Performa anak asuh pelatih selalu merosot tajam tepat saat laga memasuki sepertiga akhir pertandingan. Semangat membara di babak pertama mendadak sirna, berganti kekacauan taktis yang memperlihatkan penurunan drastis pada persentase tackle sukses, akurasi umpan, hingga koordinasi lini belakang. Data menunjukkan bahwa mayoritas keboboran fatal dan kehilangan poin Indonesia terjadi di rentang menit ke-60 hingga peluit panjang berbunyi. Kehabisan bensin akibat high pressing berlebihan di awal laga, ataukah manajemen pergantian pemain yang terlambat membaca situasi? Apapun alasannya, celah krusial ini kini telah terbaca jelas oleh para rival di Asia Tenggara, menjadikan menit ke-60 sebagai titik lemah paling empuk untuk menghancurkan Garuda. Di panggung sepak bola modern, kemenangan tidak pernah dihitung dalam 60 menit pertunjukan, melainkan 90 menit ketahanan mental dan fisik. Ketika statistik sudah berbicara dan pola kehancuran itu terus berulang, publik kini menunggu dalam kecemasan. Akankah Garuda menemukan penawarnya? Atau justru terus membiarkan mimpi juara hancur berkeping-keping di menit yang sama? Terisolasi dan terkunci. Mengapa duet Mark Klok dan Ivar Jenner malah membunuh kreativitas Garuda? Di atas kertas, mereka adalah tembok kokoh. Tapi di lapangan, mereka adalah jiwa-jiwa yang terisolasi. Mengapa kombinasi Mark Klok dan Ivar Jenner justru memutus urat nadi serangan Garuda? Sorotan tajam kini tertuju pada rapor pasif-agresif lini tengah Timnas Indonesia. Duet Mark Klok dan Ivar Jenner yang diharapkan menjadi pengatur tempo sekaligus jembatan serangan justru sering terjebak dalam dilema taktis yang membingungkan. Peran yang terlalu dominan dalam bertahan membuat keduanya enggan keluar dari zona nyaman, menciptakan jurang pemisah yang teramat lebar antara lini tengah dan barisan penyerang depan. Ketika Klok dan Jenner sibuk menahan gempuran di area sendiri, lini depan Garuda dipaksa menjemput bola hingga ke tengah, sebuah anomali yang merusak skema penyerangan. Kurangnya keberanian untuk melepaskan umpan vertikal yang membelah pertahanan lawan, membuat alur bola hanya berputar tanpa arah di area aman. Gelar gelandang kelas atas seakan tak berbekas ketika keduanya terus-menerus terisolasi dan kehilangan kreativitas di momen-momen krusial. Apakah ini murni masalah chemistry dua generasi atau racikan taktik sang pelatih yang terlalu membelenggu potensi terbaik mereka? Di tengah tingginya ekspektasi publik, satu hal yang pasti, selama lini tengah terus terisolasi dan enggan mengambil risiko, mimpi melihat Garuda tampil mematikan akan selalu terhenti di garis tengah lapangan.